Hai para anonim, sudah siap dengan diskusi kita hari ini? Pada momen ini kita mau membahas mengenai serangan seorang remaja yang berhasil menumbangkan jaringan ISP dengan serangan DDoS attack. Kalian juga pasti penasaran kan mengenai hal ini? Seberapa besarkah dampak serangan remaja itu hingga dapat menumbangkan sebuah jaringan ISP? Kita akan diskusi mengenai topik ini. Tapi sebelum semuanya kita mulai, silahkan kalian buat klik tombol subscribe dan loncengnya dalam 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih yang udah klik tombol subscribe. Sekarang ayo kita eksekusi. Baru-baru ini, seorang remaja asal Odessa, Ukraina, ditangkap oleh pihak kepolisian setempat karena telah menyerang sebuah jaringan ISP atau Internet Service Provider. ISP adalah sebuah operator jaringan penyedia layanan telepon seluler dan juga internet. Kalau di Indonesia mirip seperti Telkomsel atau Indosat. Remaja tersebut menyerang jaringan ISP itu sampai tumbang dan merugikan pihak ISP tersebut. Ia menyerang jaringan ISP tersebut menggunakan metode DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan yang remaja itu lakukan membuat jaringan tersebut tumbang selama beberapa waktu. DDoS adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server dalam jaringan internet dengan cara mengirimkan traffic yang besar pada komputer tujuan sampai komputer tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung si penyerang mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Dalam sebuah serangan DDoS, si penyerang bisa menggunakan berbagai teknik serangan sebagai berikut. Teknik pertama adalah teknik traffic flooding. Teknik ini adalah membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data sehingga lalu lintas jaringan yang datang dari pengguna yang terdaftar menjadi tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Untuk teknik yang kedua adalah teknik request flooding. Jadi teknik ini adalah membanjiri jaringan dengan banyaknya request terhadap sebuah layanan jaringan yang disediakan oleh sebuah host, sehingga request yang datang dari pengguna yang terdaftar tidak dapat dilayani oleh layanan tersebut karena layanannya sudah sibuk karena request yang dibanjiri dari penyerang tadi. Untuk teknik yang ketiga adalah mengganggu komunikasi antara sebuah host dan kliennya. Jadi teknik ini bisa menggunakan banyak cara, termasuk dengan cara mengubah informasi, konfigurasi suatu sistem, atau bahkan perusakan fisik terhadap komputer atau server yang akan menyebabkan terganggunya sebuah komunikasi. Nah, remaja yang kesal tadi menggunakan salah satu teknik di atas untuk menyerang ISP tersebut hingga tumbang. Pihak kepolisian dari Ukraina mengatakan bahwa alasan mengapa remaja itu melakukan DDoS adalah karena pihak penyedia ISP menolak untuk memberikan data seorang pelanggan kepada remaja itu. Hingga saat ini, pihak kepolisian juga telah menyita berbagai perangkat milik remaja tersebut. Dikatakan bahwa mereka berhasil menemukan software yang diduga dipakai untuk melakukan serangan DDoS tersebut, dan juga ada 20 akun di forum hacker. Hingga saat ini, DDoS memang menjadi salah satu metode penyerangan yang paling simpel namun berbahaya. Maka dari itu, sebaiknya pemilik jaringan atau server serta website disarankan untuk menggunakan layanan pencegah DDoS untuk melindungi jaringan mereka agar tidak mudah tumbang. Mungkin di video lain kita akan membahas kerugian-kerugian besar yang ditimbulkan akibat serangan DDoS. Kalau kalian setuju nggak sama remaja tadi yang udah menumbangkan ISP dengan DDoS attack? Nah, pembahasan kita kali ini udah selesai. Sekarang giliran kalian buat klik tombol like dan komen di bawah ini untuk meneruskan atau meluruskan materi ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya juga, biar kita bisa diskusi dan ngobrol-ngobrol bareng di video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.